EHT, Electric Heat Trace, prinsip dasar instalasi and tips and trick. Baik teman-teman, berikut ada EHT ya, atau Electric Heat Trace ya. EHT ini merupakan sistem pemanas listrik ya, yang biasa dipasang atau pengaplikasiannya di permukaan pipa, tangki, atau manifold ya, atau peralatan industri ya, dengan tujuan untuk menjaga suhu fluida di dalam pipa tetap stabil ya teman-teman. Untuk prinsip dasarnya, EHT ini mengubah energi listrik menjadi energi panas ya, untuk menggantikan panas yang hilang ke lingkungan sekitar teman-teman. Secara termodinamika, panas selalu mengalir dari benda yang lebih panas ke benda yang lebih dingin. Ketika suhu lingkungan turun teman-teman, misalkan karena hujan gitu, pipa atau peralatan akan kehilangan panas ya ke udara di sekitarnya. Nah, EHT ini bekerja dengan memberikan panas dari luar untuk mengimbangi heat loss tersebut ya, sehingga suhu fluida di dalam pipa tetap terjaga atau stabil ya teman-teman. Nah, di sini kita memiliki EHT dengan brand dari Bartek ya teman-teman, dengan tipe HSB2 ya. Artinya nominal voltage atau tegangan kerjanya adalah 240 volt ya teman-teman, atau 220 volt juga bisa ya. Dengan maksimal temperatur yang dapat diraih yaitu 190 derajat Celcius ya. Nah, EHT ini bertipe self regulating ya teman-teman. Apa itu self regulating? Yuk mari kita bahas. Self-regulating EHT ini artinya EHT ini memiliki kemampuan untuk menyesuaikan daya panas yang dihasilkan ya, berdasarkan suhu fluida di dalam pipa ya. Misalkan suhu fluidanya rendah teman-teman ya, atau heat loss-nya tinggi. Artinya EHT ini akan menyesuaikan daya panasnya lebih tinggi lagi teman-teman ya, atau naik dari sebelumnya, sehingga panasnya di dalam pipa pun akan ikut naik juga ya. Begitu juga sebaliknya teman-teman, apabila suhu di dalam pipa tinggi atau heat loss-nya rendah, maka daya panas yang dihasilkan EHT ini pun akan berkurang ya, atau semakin rendah ya. Nah, apa saja sih komponen di dalam EHT ini? Nomor satu ya teman-teman, ada konduktor ya. Konduktor ini merupakan elemen utama yang menghasilkan panas saat dialiri arus listrik ya. Di poin nomor 2 ada polymer heat element ya. Nah, di sini fungsi self regulating dari EHT ya teman-teman. Kemudian di poin nomor 3, 4, dan 5 ini merupakan isolasi termal ya teman-teman, yang berfungsi untuk menahan panas agar tidak cepat hilang ya. Oke teman-teman, di sini sudah ada EHT kabel yang telah kita potong ya, sesuai dengan kebutuhan di lapangan ya. Dan juga telah kita kupas ya untuk ujungnya, sehingga terlihat menampang konduktornya teman-teman ya. Kemudian dua ujung konduktor ini akan kita sambungkan dengan supply 220 volt AC ya teman-teman, untuk mensimulasikan EHT ini ya. Teman, sebelum kita hubungkan dengan supply 220 volt AC ya, kita perlu mengukur dulu untuk terminalnya ya, kedua kabel ini, agar kita pastikan tidak short ya. Nah, ini kedudukannya sekitar 7 kilo ohm ya, berarti aman ya, karena lebih dari kilo berarti tidak short ya. Oke teman-teman, kita bisa lanjut untuk connect ke supply ya. Untuk power supply 220 volt AC telah kita connect dengan EHT teman-teman ya. Coba kita nyalakan ya teman-teman. Oke. Nah, nanti kita coba ukur suhunya ya menggunakan termogan ya teman-teman. Kita arahkan termogan ya, infrarednya mengenai permukaan dari EHT kabel ini ya teman-teman. Seharusnya dia seiring waktu dia akan meningkat ya temperaturnya. Oke, bisa dilihat teman-teman ya, perlahan mulai naik temperaturnya ya. Kita harus mempaskan titik dari pembacaan infrared ke arah permukaan kabel EHT. Ini sudah mulai terlihat ya perubahan suhunya ya, makin naik. Ini teman-teman ya, sudah terlihat sekarang di sekitar 70-75 derajat Celcius ya untuk suhunya. Oke, artinya kita telah berhasil ya mensimulasikan function test ya EHT kabel ini dengan memberikan supply 20 volt AC. Kemudian kita amati perubahan suhunya teman-teman ya. Oke, masih terus menaik ya teman-teman. Nah, ini pengaplikasiannya di lapangan ya, biasanya dipasang pada instrumentasi ya yang memerlukan pemanas ya. Misalkan pembacaan flow minyak ya yang rawan beku ya teman-teman. Nah, kita perlukan pemanas di manifold transmitternya misalkan, agar tidak beku ya untuk fluida di dalam transmitternya itu. Nah, ini merupakan contoh pengaplikasian pemasangan EHT kabel pada instrumentasi ya. Kali ini instrumentasi yang dipasang EHT adalah flow minyak berat teman-teman ya. Jadi EHT ini membantu pemanasan dari luar ya, untuk
menjaga suhu tetap stabil ya di dalam pipa atau di dalam manifold sehingga tidak beku ya teman-teman. Nah ini baru saja setelah kita pasang, suhunya mulai naik ya dari suhu sekitar 30-an, sekarang di 45 ya. Nah ini untuk power supply-nya kita gunakan 220 volt AC ya teman-teman. Baik teman-teman, kita telah berhasil menginstal ya, mengaplikasikan EHT kabel ini pada instrumentasi flow transmitter ya, untuk menjaga suhu di dalam transmitter atau di dalam manifold ini agar tetap stabil ya teman-teman. Terima kasih.